Siswa kelas 5 SD sering mengalami yang pertama sulit berkonsentrasi lama pada pelajaran, yang kedua lupa mengerjakan tugas atau membawa perlengkapan, yang ketiga sering tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan yang keempat akademiknya di bawah rata-rata tapi bukan pada bidang tertentu saja. Lalu pada soal pertama, apakah ini kesulitan belajar spesifik? Jika iya, apakah termasuk SLB jenis apa? Baik, berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan, kemungkinan besar kondisi ini bukanlah kesulitan belajar spesifik, karena kondisi kesulitan belajar spesifik sendiri adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memproses informasi dan belajar keterampilan dasar seperti membaca atau disleksia, lalu menulis atau disgrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Dan SLB bersifat spesifik pada satu atau lebih bidang akademik. Sedangkan pada kasus ini, kesulitannya bersifat menyeluruh dan terbatas pada satu bidang saja. Dan berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan, bisa jadi ini adalah indikasi dari faktor lain seperti ADHD. Baik, izin menjelaskan mengenai kemungkinan penyebab, yaitu yang pertama adalah faktor internal, yaitu kemampuan intelektual dan motivasi belajar yang rendah. Kemudian kondisi fisik, kemungkinan ada yang memiliki gangguan pendengaran, penglihatan, atau neurologisnya yang dapat menghambat proses belajar. Kemudian yang terakhir ada emosi dan kondisi psikologis seperti mengalami stres dan kecemasan. Nah, kondisi ini dapat mengganggu proses belajar. Kemudian untuk faktor eksternalnya, yaitu ada lingkungan belajar yang tidak mendukung, kemudian kurangnya dukungan keluarga seperti perhatian, komunikasi, dan bimbingan. Kemudian yang terakhir ada metode pengajaran guru yang kurang sesuai sehingga murid itu sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Saya akan katakan mengenai tentang penyebab internal dan eksternal. Untuk analisis faktor internal adalah yaitu kognitif atau memori kerja. Rinciannya adalah siswa sering lupa instruksi yang diberikan guru, terutama jika instruksi tersebut panjang atau kompleks. Ia juga kesulitan mengingat informasi yang baru saja dipelajari. Tentunya pada spesifikasi yaitu observasi. Guru mencatat bahwa siswa sering bertanya, apa yang berani saya lakukan? Setelah itu diberikan atau kesulitan mengingat langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika. Yang kedua adalah implikasi. Memori kerja yang lemah dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk menyimpan dan memproses informasi yang penting untuk pemahaman dan pembelajaran. Untuk faktor eksternalnya yaitu ada lingkungan keluarga atau dukungan. Rinciannya adalah orang tua siswa bekerja penuh waktu dan memiliki sedikit waktu untuk membantu siswa dengan tugas sekolah atau memberikan dukungan pelajaran tambahan. Nah, untuk spesifikasi keterbatasan waktu yaitu orang tua seringkali tidak dapat menghadiri pertemuan dengan guru atau membantu siswa dalam mengerjakan PR. Untuk implikasinya, kurangnya dukungan di rumah dapat membuat siswa merasa tidak termotivasi dan kesulitan mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, yaitu apa perbedaan anak dengan anak yang memiliki ADHD. Jadi berdasarkan gejala yang dijelaskan yaitu sulit berkonsentrasi, lupa mengerjakan tugas, sering tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, dan akan di bawah kondisi tersebut terlihat sangat mirip dengan anak yang memiliki ADHD atau attention deficit activity disorder. Perbedaan antara kondisi siswa dan ADHD pada dasarnya tidak ada perbedaan dasar antara kondisi yang dialami siswa dan gejala ADHD. Gejala yang disebutkan adalah inti dari ADHD hyperintendesi, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki kesulitan utama dalam memperhatikan dan mempertahankan fokus pada menunjukkan gejala yang aktif atau impulsif yang menurun. Saya ingin menambahkan perbedaan antara siswa dengan belajar spesifik dan varian itu, kalau memang terdapat komoditas yang tinggi ya antara SLB dengan gangguan syaraf seperti ADHD. Namun kalau SLB itu lebih spesifik, lebih ke anak
misalnya matematika bisa saja dia baik-baik aja di bahasanya seperti itu. Kalau di hari-hari itu lebih fokusnya ke anak yang attention deficit, jadi tentang fokusnya. Untuk saya akan membahas tentang pertanyaan yang keempat, apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk guru, pendekatan untuk guru dan orang tua. Di sini saya akan menjelaskan untuk pendekatan dari gurunya untuk ke siswa. Guru dapat mengatur ruang kelas, tempatkan anak di meja paling depan dekat dengan guru, sehingga dapat meminimalkan gangguan dan memudahkan guru untuk memberikan pengingat kepada siswa. Yang kedua, yaitu gunakan metode pembelajaran interaktif. Jadi sisipkan kegiatan-kegiatan yang menarik yang dilibatkan dengan gerakan, alat bantu visual dan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, berikan tugas itu secara bertahap. Jadi nggak langsung, tetapi satu. Untuk selanjutnya, yaitu memberi dukungan dari orang tua di rumah. Yang pertama yaitu menciptakan jadwal dan rutinitas. Buat jadwal harian yang konsisten untuk waktu belajar, makan, dan tidur. Rutinitas ini memberikan rasa aman dan mengurangi kekacauan yang bisa memicu gejala. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Pastikan ada area khusus untuk belajar yang tenang, rapi, dan bebas dari gangguan seperti TV atau gadget. Yang ketiga yaitu mengajarkan keterampilan organisasi. Lalu anak menggunakan kalender, daftar tugas, atau aplikasi pengingat untuk melatihnya bertanggung jawab atas tugas dan kelengkapannya. Yang keempat yaitu fokus pada pola hidup sehat. Pastikan anak mendapatkan tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Olahraga khususnya bergizi sangat efektif untuk membantu anak mengelola energi dan meningkatkan fokus. Yang kelima yaitu menjalin komunikasi. Komunikasi secara efektif dengan guru dan anak dapat memberikan empati dan pemahaman terhadap kesulitan yang dialaminya, sambil tetap menjadikan hubungan dan lingkungan yang konsisten. apakah ada pertanyaan? Izin menambahkan rekomendasi hubungan guru dan orang tua. Yang pertama, komunikasi terbuka. Guru dan orang tua harus menjaga komunikasi yang intens dan jujur mengenai perkembangan anak. Dengan adanya keterbukaan, kedua belah pihak dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa, kemajuan yang dicapai, serta strategi apa yang sudah dilakukan di rumah maupun di sekolah. Kedua, dukungan emosional. Selain aspek akademik, siswa juga membutuhkan motivasi dan penguatan dari lingkungan sekitar. Ketiga, identitas sendiri. Jika sejak awal ditemukan adanya hambatan atau kesulitan belajar, guru dan orang tua perlu segera memberikan bantuan lapangan. Yang keempat, kerjasama profesional. Dalam beberapa kasus, dukungan ibu dan orang tua saja belum cukup. Oleh karena itu, perlu melibatkan keluarga ikhlas serta sekolah dan dedikasi pembelajaran. Tiap anak memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Untuk itu perlu dibuat rencana pembelajaran yang juga efektif. Menambahkan dari kereta yang keenam, memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Siswa yang memiliki kesulitan konsentrasi sering membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi dan menyelesaikan pekerjaannya. Memberikan waktu tambahan membantu mereka mengurangi tekanan, meningkatkan fokus, dan menyelesaikan tugas dengan hasil yang lebih baik. Strategi ini juga mencegah siswa merasa gagal hanya karena kecepatan yang lebih lambat dibandingkan teman sebaya. Yang ketujuh, menggunakan metode pengajaran yang lebih visual atau kinestetik. Anak dengan hambatan perhatian cenderung mudah bosan jika hanya diberikan materi secara verbal. Namun menggunakan media visual seperti gambar, diagram, atau video, atau aktivitas kinestetik. Hal ini membantu mempertahankan perhatian dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajarnya. Yang ke-8, ada lingkungan yang mendukung. Menciptakan ruang belajar yang penuh.
yang kondusif dengan minim distraksi. Pencahayaan yang baik dan fleksibel akan membantu siswa tetap fokus. Dukungan dari teman sebaya, keluarga dan guru yang sabar serta tidak memberi label negatif akan membuat anak merasa diterima, menumbuhkan motivasi dan mengurangi stres emosional. Saya akan menambahkan sedikit, yaitu yang ke-8, 9, menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan bebas dengan gangguan. Jadi anak tadi kan mudah terdistraksi ya. Jadi gangguan seperti kebisingan, lalu lalang orang itu tuh harus diminimalkan di dalam ruangan kelas agar anak itu tidak sering terdistraksi. Nah, yang terakhir adalah menyediakan sumber daya dan alat bantu belajar, yaitu alat bantu seperti kartu pengingat, jadwal visual, timer, ataupun alat peraga yang membantu anak memahami konsep lebih dalam. Sekian presentasi dari kelompok 7 dan 8. Jika ada salah dan kurang, kami mohon